Mares. Apa? Laki-laki satu, perempuan satu. Siap, rep, lancang depan, rep. Coba, rep. Maju bang, maju. Maju kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Badanku, pikiranku, hatiku, fresh, fresh, fresh. Nah, sebelum masuk pelajaran, coba ibu absen dulu namanya. Nanti namanya yang dipanggil, coba angkat tangannya ya. Ahmad Faki, Alfiando, Saya, Bu. Bintang, Dimas, Anggita, Fatih, Franciko, Hadir, Bu. Hamdani. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdiri. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat pagi anak-anak, silakan duduk kembali. Coba ibu tes dulu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Anak-anak ibu, hari ini kita belajar tentang peninggalan bersejarah. Nah, anak-anak ibu, siapa di sini yang pernah berlibur ke tempat peninggalan bersejarah? Saya, Bu. Kemana, Bang? Museum. Ke museum. Nah, menurut kamu bagaimana museumnya? Di sana ada beberapa barang yang memiliki sejarah yang penting. Iya, itu merupakan salah satu contoh peninggalan bersejarah. Nah, sekarang ibu tanya, ada yang tahu apa itu peninggalan bersejarah? Baik, kalau belum tahu biar ibu kasih tahu. Peninggalan bersejarah itu adalah segala sesuatu baik benda ataupun bangunan yang sudah lama dibuat dan memiliki nilai sejarah. Contohnya ada apa, Nak? Seperti ada museum, terus juga ada kerajaan-kerajaan, terus ada juga candi-candi. Nah, kenapa ya kita harus menjaga atau melestarikan bangunan bersejarah itu? Ada yang tahu? Nah, agar kita dapat mempelajari masa lalu dan kita dapat mengetahui warisan yang ada di negara kita. Nah, dengan cara apa kita melestarikannya? Ada yang tahu? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada yang tahu, biar ibu kasih tahu. Kita melestarikannya dengan cara tidak mencoret-coret atau merusak bangunan bersejarah yang ada di Indonesia. Dan kita juga bisa belajar dan mengajarkan orang lain bagaimana pentingnya peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia. Nah, di sini ibu ada contoh bangunan apa ini? Kelihatan nggak gambarnya? Monas. Monas, iya. Monas ini adalah monumen nasional. Di mana letaknya ini? Di DKI Jakarta, Bu. Iya, di Jakarta. Jadi Monas ini adalah bangunan yang dibuat agar kita mengenal jasa para pahlawan kita pada saat melawan penjajah pada saat itu. Dan jadi di dalam Monas ini itu ada museum bersejarah, terus di atasnya ini ada kayak gambar api yang terbuat dari emas untuk melambangkan semangat juang para pahlawan Indonesia. Nah, coba anak-anak ibu lihat, ini ada gambar apa? Candi Borobudur. Candi Borobudur. Nah, Candi Borobudur ini adalah candi terbesar yang ada di Indonesia, khususnya di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini dibuat pada abad ke-8 di Mataram kuno, Kerajaan Mataram kuno. Nah, jadi candi ini termasuk warisan negara Indonesia yang harus dibudayakan dan harus dilestarikan.
Nah, coba anak-anak ibu perhatikan, ini ada gambar Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak ini adalah masjid tertua yang ada di Indonesia. Masjid ini dibuat pada abad ke-15 yang dibuat oleh Raden Fatah dan dengan bantuan para wali songo. Jadi letaknya ini ada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Nah, jadi pada saat itu Masjid Agung Demak ini merupakan pusat penyebaran agama Islam yang ada di Pulau Jawa. Adakah anak-anak ibu di sini yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, Apakah peninggalan bersejarah selalu berbentuk besar dan megah, Bu? Iya, jadi peninggalan bersejarah itu tidak semuanya berbentuk megah dan besar. Ada juga kok yang kecil, contohnya mata uang kuno. Terus juga ada alat musik tradisional. Terus juga ada naskah kuno. Nah, jadi nggak semuanya berbentuk bangunan. Masih banyak juga benda-benda yang lain. Nah, anak-anak ibu, sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Nah, kalau tidak ada berarti anak-anak ibu sudah mengerti. Nah, coba sekarang duduk dengan kelompok yang sudah ibu bagi. Tugas anak-anak ibu adalah masing-masing kelompok mencari 3 buah benda atau bangunan bersejarah yang ada di Indonesia. Nah, bisa? Bisa. Nah, kalau bisa dimulai dari sekarang. Anak-anak ibu sudah siap? Kalau sudah siap, kita bahas bersama-sama dimulai dari kelompok 1. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Candi Prabana, candi Hindu yang terletak di Yogyakarta. Arca Ganesha, patung dewa Arca Ganesha dari masa kerajaan Hindu. Prestasi Ciaruten, peninggalan kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di Jawa Barat. Kesimpulan, peninggalan sejarah bisa berupa candi Arca dan prestasi yang mencerminkan kehidupan masa lampau, terutama pada masa kerajaan Hindu Buddha. Nah, baik, kelompok 1 menemukan tadi ada Candi Prambanan, terus juga ada prasasti dan juga ada patung Ganesha. Coba kelompok 2 menemukan peninggalan bersejarah apa? Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Keraton Surakarta, istana kerajaan Jawa yang masih dilestarikan. 2. Wayang kulit, warisan budaya yang digunakan dalam pertunjukan tradisional. 3. Baju adat kerajaan, pakaian yang dipakai raja dan bangsawan zaman dulu. Kesimpulan, tidak semua peninggalan sejarah berupa bangunan. Ada juga peninggalan budaya seperti seni dan pakaian adat yang menunjukkan kehidupan sosial dan masyarakat dahulu. Coba sekarang kelompok 3. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia. 2. Prasasti Yupa, prasasti peninggalan kerajaan Kutai. 3. Senjata keris, senjata tradisional Indonesia dari zaman kerajaan. Kesimpulan, peninggalan sejarah bisa berupa benda, tulisan, dan bangunan. Kita harus menjaga dan mempelajarinya agar tidak hilang ditelan zaman. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, 2, dan 3.
Jadi kan anak-anak Ibu, hari ini kita sudah belajar banyak tentang peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia. Mulai dari pengertiannya dan bagaimana cara kita melestarikannya, kemudian kita udah mencari contoh-contohnya. Apa tadi contoh-contohnya? Ada candi, ada museum, prasasti, dan masih banyak lagi. Nah, sampai sini anak-anak Ibu ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Kalau tidak ada, coba bukunya dibuka halaman 70. Sudah dibuka bukunya? Nah, di situ kalian mencari 5 contoh bangunan bersejarah lainnya. Kan masih banyak di Indonesia kan? Coba cari masing-masing 5 contoh peninggalan bersejarah yang ada di Indonesia. Bisa? Bisa, Bu. Nah, kalau bisa dikumpul besok. Nah, coba ketua kelasnya dipimpin doanya sesudah belajar. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Selamat siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi